ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang mungkin karena faktor lelah atau faktor gampang, nggak tahu gitu mah. Cuman yang sering saya rasa kembali lagi di Fun Channel. Kali ini kan kemarin ceritanya belum tuntas semua ya. Ini mau diceritain lagi, dikorek-korek lagi guys. Jadi ini dia mau cerita lagi tentang katanya sih perjalanan di mana ya Cak ya? Perjalanan kamu yang diikutin sama si curik itu. si curik. Ya si hantu itulah intinya, si hantu itu. Terus orang diinterogasi lagi ini teh. Iya kan kemarin kan belum tuntas. Ya ini perkenalkan dulu, namanya Rojak. Udah kenal kan? Ya udah kenal Rojak. Asal mana kalau boleh tahu? Aku. Iya asal mana? Asal lo tahu ya. Bener ini suruh. Enggak, orangnya asal Bandung. Asal Bandung asli. Cicalengka, Majalaya. Oh, yes. Jadi ini Rojak asal Bandung asli ya. Jadi pengalamannya gimana? Awal mula cerita itu? Dulu pas orang ini enggak. Kemarin kan nyeritainnya yang di gunung kan. Kemarin kan yang di gunung itu yang apa ya, lagi mendaki lah ya. Nah, sekarang ada satu lagi kejadian. Sebenarnya banyak ya. Kalau harus dikorek-korek lagi, banyak pengalaman yang nggak tahu kenapa hidup orang tuh dipenuhi dengan kisah mistis. Makanya mukanya muka horor kan. Muka horor kan orang. Kayak gini nggak tahu kenapa. Ini tepatnya mungkin pas orang SD lah, SD kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Ya, kelas 5 SD. Dulu kan masih kecil berarti? Iya, masih segede gini. Masih polos-polosnya, belum tahu apa-apa ya. Iya. Nah, dulu itu pas pulang ngaji. Kan orang tuh orang kampung kan, kampung lah, orang desa. Orang kampung pasti kan Orang kampung enggak kalau misalkan pulang ngaji tuh jam 8 malam, itu tuh suasananya tuh udah nggak sepi banget sih, cuman apa ya biasa-biasa aja lah, hening gitu. Nah itu tuh kan kalau misalkan dilihat dari sejarahnya, bapak orang tuh profesinya sebagai tukang mandiin mayat ya. Tukang mandiin mayat udah lama berarti ya? Udah lama dari bapak orang masih muda katanya masih di berarti pesantren. Sekarang umur berapa? Udah tua berarti sekarang? Udah nggak ada. Udah almarhum. Ya, nah itu kan orang sering ikut ya, ayah kalau misalkan ngemandiin mayat atau nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa, mungkin asal muasalnya dari situ. Nah, setiap pulang ngaji kayak ada yang ngikutin gitu. Setiap pulang ngaji tuh kayak ada yang ngikutin, nggak tahu apa kan ngaji apa. habis maghrib ya biasanya kan? Iya, selesainya bisa pulangnya jam 8 jam 9-an lah. Jam mungkin 8, di pedesaan tempatnya agak nggak begitu ramai ya. Iya, kalau pedesaan sunyi kayaknya. Masih banyak kayak gitulah. Nah terus kayak sering juga pernah nggak tahu halusinasi, nggak tahu beneran, sering lihat pocong kayak gitu. Kunti kayak gitu tuh kayak udah biasa. Cuman rasa takut ada, cuman kayak mikirnya udahlah itu cuman mungkin halusinasi. Terus sempat dari berangkat ngaji sampai pulang itu kayak yang diteror maksudnya? Diteror, diikutin. Dia tuh sering nampakin wujudnya. Pas kamu di rumah nampakin gitu? Ya, di rumah mau di pengajian, di madrasah sekalipun dia tuh selalu nampakin gitu. Kayak itu ya? Lumayan sih. Sampai sekarang masih? Sekarang alhamdulillah nggak terlalu sering. Cuman sekarang yang dirasain tuh kayak ya masih ada yang ngikutin. Pas saya nanya ke kakak gitu ya, kenapa sih selalu ada kalau setiap ke tempat baru atau ke tempat-tempat yang sunyi gitu, sifat tuh bisa langsung berubah loh. Langsung ngerasain gitu ya? Ngerasain enggak, cuman kayak misalkan
orang lagi ngobrol nih sama Evan biasa aja. Iya. Pas udah ke sesuatu tempat yang baru, orang bisa aja ngambek ke Evan gitu. Jadi si emosional itu berubah secara tiba-tiba. Mungkin karena efek itu Ya kali. mungkin nggak tahu kenapa. Nah itu kalau sekarang yang lebih sering ngerasain kayak gitu. Kalau dulu lebih kenampakin, nampakin nggak tahu kenapa. Kalau misalkan orang disebut indigo, enggak juga sih. Kalau misalkan indigo kan bisa lihat Bisa lihat hantu gitu semuanya. hantu gitu. kan kalau misalkan dia butuh pertolongan apa-apa ke anak indigo misalkan ya, tapi orang mah enggak, kayak lihat doang udah, tapi dia tuh enggak ngasih petunjuk apa-apa, cuman menampakkan aja Menampakkan gitu. menampakkan aja gitu, nggak tahu maksud apa-apa. Orangnya kan sering bilang ke mama, kalau misalnya pulang ngaji atau gimana, bilang ke mama, bilang ke ayah, ya tadi lihat kayak gini. Dan yang paling sering dilihat itu budak hidung. Budak hidung itu kalau misalkan secara universalnya itu tuh kayak tuyul. Cuman beda lagi, ini mah kayak hitam gitu. hitam banget. Budak anak kecil. Budak kan anak kecil. Iya. Jadi dia tuh larinya cepat banget. Itu tuh urban legend yang ya udah populer lah di daerah saya. Budak hidung. Sering nampakin budak hidung. Terus ada lagi nggak? Apa lagi? Banyak lah. Kalau kayak misal hal-hal goib kayak gitu, tapi nggak tahu benar, nggak tahu enggak, itu mah ya balik lagi lah ke kepercayaan masing-masing. Cuman selama saya nggak ngeganggu, dan saya aja berprinsip kalau misalkan selama membuat masalah di tubuh saya, ya silahkan. Kalau tujuan kalian menjaga ya silahkan, tapi kalau tujuan kalian mau merusak, ya udah pergi aja kayak gitu. Saya juga sempat diruqyah juga kan, kayak apa ya, ini benar-benar suatu hal yang membuat saya juga merinding. Saya tuh nggak percaya hal-hal yang kayak gituan, bener-bener nggak percaya banget. Kayak udah adalah makhluk yang kayak gitu, cuma sebatas ya udah, nggak terlalu fanatik ya. Tahu gitu ya. Nggak sebatas, nggak fanatik harus gimana. Cuman kata orang sekitar yang bisa ngerasain, yang bisa ngelihat, saya tuh ada yang nungguin. Sosoknya itu kakek-kakek. Nah, kakek-kakek itu, dan pas orang itu nanya, setiap yang dia omongkan itu tuh bener kejadian sama saya. Kayak, kamu pernah ngedaki ke sini, tempatnya di sini, terus pertama kalinya ke sini, terus terakhir kali kamu ngedaki ke sini, itu semuanya benar. Kamu pernah berkunjung ke sini, dia tuh benar, perkataan dia tuh benar. Tahu semua. Dia tahu semuanya. Terus pas dia ngasih tahu kalau di tubuh saya itu ada kakek-kakek sama satu perempuan. Nah, kayak gitu. Kenapa nggak balik lagi? Kenapa sifat saya selalu berubah kalau misalkan di tempat baru? Kayak misalkan ke gunung atau ke tempat-tempat baru yang sunyi, yang sepi, itu pasti berubah sifatnya. Ya mungkin karena efek dari itu kali kakek itu. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang mungkin karena faktor lelah atau karena nggak tahu itu mah. Cuman yang sering saya rasakan sekarang itu kayak gitu. Jadi untuk kalian semua ya, jadi ini cerita dari Rozak. Ya serem sih, cuma ya kita ya harus dimanapun, di tempat manapun ya kita harus saling apa ya, kan pasti di situ kan ada penunggunya gitu kan. Setiap tempat pasti ada penunggunya. Ya harus apa ya namanya, di sini juga saling menghormati gitu guys. Jadi oke, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.